Shalom anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Hari ini bersama dengan Bu Ana kembali ya, pelajaran mulok agama Kristen. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami, sebentar kami akan belajar, pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang taat dengar-dengaran dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pelajaran mulok untuk hari ini, anak-anak yang terkasih, terambil dari KD 3.1 tentang menerapkan kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Dan materinya adalah aku percaya kuasa Allah atas peristiwa alam. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar peserta didik memahami kuasa Tuhan. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengerti maksud terjadinya peristiwa alam. Dan yang ketiga, agar peserta didik dapat mengoreksi diri dan berubah setelah memahami materi ini. Amin, puji nama Tuhan. Ya, anak yang terkasih, sekarang perhatikan baik-baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siapkan buku tulisnya ya, Alkitabnya dan juga alat tulisnya, sebab kita akan bersama-sama mempelajari materi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak perhatikan baik-baik, ini adalah gambar dari contoh-contoh peristiwa alam yang terjadi. Ini adalah gambar tanah longsor. Ini adalah gambar banjir. Apakah di tempat kalian pernah mengalami banjir? Atau mungkin ini, coba perhatikan baik-baik. Ini adalah peristiwa alam tentang gempa bumi. Mengerikan ya anak-anak ya. Dan kita semua percaya, sesuai dengan materi kita, aku percaya kuasa Allah atas setiap kejadian peristiwa-peristiwa alam yang sedang terjadi. Puji nama Tuhan, anak-anak yang terkasih, gejala alam yang terjadi untuk peringatan bagi manusia. Mengapa? Untuk memperingatkan manusia supaya manusia itu tidak sombong. Ayub pasal 37 ayat 1-24 kalian bisa baca. Dan setelah itu untuk mengingatkan manusia bahwa Tuhan itu berkuasa. Yeremia pasal 10 ayat 12-13. Anak-anak yang terkasih, gejala alam terjadi juga untuk supaya kita percaya Tuhan itu berkuasa ya. Amin. Perhatikan baik-baik. Coba, ini adalah cuplikan kisah dari rombongan murid-murid Tuhan Yesus yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk bertolak ke seberang pada waktu mereka menjalani tugas mereka ya dalam Injil Markus pasal yang keempat 35-41. Mereka ada di tengah laut dan mereka mengalami apa? Angin ribut yang luar biasa, gelombang air yang luar biasa. Coba bayangkan kalau kalian ada di tengah-tengah perahu menjadi penumpangnya pada waktu itu, pasti juga sangat ketakutan. Wah, bahaya sekali ini. Tapi Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang ya. Tuhan sedang tidur di buritan. Murid-muridnya ketakutan semua, bingung semua, khawatir semua. Tuhan sedang tidur. Murid-muridnya tidak ngajak ngomong. Murid-muridnya tidak memperhatikan Tuhan Yesus kalau sedang tidur. Tetapi setelah mereka mengalami masalah ini, mereka mulai ingat dan mereka membangunkan guru. Apa guru tidak peduli kalau kita ini akan binasa? Coba perhatikan, ini ada angin ribut, ada gelombang yang besar. Guru bisa tidur dengan nyenyak dan tenang. Dan akhirnya anak-anak, Tuhan bangun dan Tuhan mulai berkata kepada angin, menghardik, firman Tuhan katakan, diam, tenanglah. Lalu apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau itu pun menjadi tenang. Puji nama Tuhan. Gejala alam yang ketiga terjadi adalah sebagai tanda akhir zaman. Yoel pasal 2 31-32. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian sudah memahami bahwa setiap gejala alam yang terjadi itu peringatan bagi manusia? Itu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita sudah lihat ceritanya tadi ya, angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Anak yang terkasih, perhatikan baik-baik ya. Tugas mulok untuk hari ini, yang pertama, kalian buat clipping tentang bencana alam yang ada di majalah, di koran. Dan yang kedua, temukan sebanyak-banyaknya gejala alam yang ada pada kitab Ayub pasal 37. Selamat belajar. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Ya, tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.